ke seluruh tubuh kita, dan pilihannya juga hanya satu, keranda yang rodanya berupa manusia itu yang menghantarkan kita ke tempat peristirahatan kita. Oleh karena itu teman-teman semua, ketika kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Ta'ala, ini nasihatnya Syekh Aid Al-Qarni, jadi zuril makbarota kai ta'rifa ni'matal hayah. Jadi sesekali kita merenung, kita kunjungi tempat peristirahatan atau makam atau makbaroh itu supaya kita mengingat kembali nikmatnya hidup. Karena hidup kita ini tentu saja penuh dengan segala problematika, permasalahan, dan Allah lah yang kemudian menghadirkan kepada kita jutaan solusi. Dan kita semuanya tentu saja sering mengalami banyak kendala, dan Allah lah sebaik-baik pengendali. Dan pada akhirnya setelah kita berikhtiar dengan maksimal, tugas kita hanyalah mengangkat tangan dan selebihnya adalah bagian Allah Ta'ala untuk turun tangan. Oleh karena itu ketika kita masih diberikan kehidupan, kemudian kita coba mengingat dan membayangkan bahwa suatu saat kita akan bersemayam di tempat peristirahatan terakhir kita. Oleh karena itu kita yang masih hidup ini harusnya bersyukur, karena orang yang sudah meninggal itu ingin dibangkitkan kembali sekedar dia untuk berucap alhamdulillah atau astagfirullah atau menolong saudaranya sesama muslim atau bersedekah atau amal baik apapun yang kemudian mungkin dia lakukan, dan itu tidak akan mungkin terjadi lagi. Oleh karena itu kita yang masih diberikan nikmat hidup ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak amal soleh di depan mata kita yang bisa kita lakukan, yang mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di mata Allah Ta'ala. Salawat beriringkan salam kita sampai haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya terhitung sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah, tradisi, dan kebiasaan beliau, dan selalu bersolawat kepada beliau, dan mudah-mudahan kelak juga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan mata kuliah kita, teman-teman semua, saya teringat dengan perkataan bahwa Rasulullah itu digambarkan sebagai sosok yang khatibun nas ala qadri uqulihim. Ada yang resen ini? Silakan. Resennya Vito Kohul terpencet atau memang mau bertanya? Maaf Pak, kepencet Pak. Oh ya, baik, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan sebagai pribadi atau sebagai sosok yang berkomunikasi, berinteraksi dengan umatnya sesuai dengan kadar kemampuan umatnya, sesuai dengan kondisi aktual umatnya, sesuai dengan level pemikiran umatnya. Nah, nanti kita bicara tentang school of thought atau madhab atau aliran pemikiran ya. Oke. Jadi Rasulullah itu teman-teman perlu catat khotibun nas ala qadari uqulihim atau ala qadri uqulihim. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang memerintahkan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya, yang berinteraksi, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan para sahabatnya sesuai dengan level hobi para sahabatnya, level kesukaan sahabatnya, level pemikiran sahabatnya, dan seterusnya. Nah, maka kita dapati banyak hadis yang memberikan pemahaman atau pengertian kepada kita betapa banyak orang yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling baik. Jadi ada hadis yang kemudian bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Di kesempatan yang lain, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu mana ini yang lebih baik? Karena dikatakan di situ semuanya sebaik-baik kalian, berarti yang paling baik. Lalu yang paling mana yang lebih baik antara orang yang mengajarkan Al-Quran karena sudah mempelajarinya dan orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Di kesempatan lain,
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli atau khiyarukum khiyarukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Jadi teman-teman semua, hadis-hadis yang demikian ini sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan. Ini sebetulnya adalah gambaran bagaimana Rasulullah memotivasi kita semua bahwa banyak jalan kebaikan yang bisa kita masuki, yang bisa kita tempuh. Jadi kalau kita memang fokus di dunia sosial, membantu masyarakat, kemudian kita tergabung dalam LSM, atau kita sebagai kuasa hukum misalnya, ya fokus kita adalah membantu masyarakat, membantu umat. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang khairun khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika kemudian kita fokus untuk mempelajari Al-Quran, menghatamkannya, menghafalkannya, mengajarkannya, kemudian mentadaburi arti isinya, mencoba untuk mengkorelasikan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan kita, mudah-mudahan kita termasuk yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan ketika kita sudah berkeluarga, nanti teman-teman juga akan berkeluarga cepat atau lambat. Kemudian teman-teman berusaha untuk memperlakukan keluarga dengan sebaik mungkin. Itu juga mudah-mudahan kita termasuk yang khiyarukum khiyarukum li ahli. Jadi Rasulullah artinya senantiasa menyenangkan banyak orang gitu ya. Ketemu orang yang lagi mempelajari Al-Quran, disemangati, dimotivasi. Ketemu orang yang selalu sodako, selalu memanfaatkan apa yang dia miliki untuk kepentingan orang lain, memudahkan urusan orang, membantu banyak orang, dan seterusnya, dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ketika Rasulullah bertemu dengan orang yang sudah berkeluarga, dilihat di situ mereka begitu romantis, saling menghargai dan menghormati pasangannya, dimotivasi bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Oleh karena itu, teman-teman semua, nah sosiologi hukum juga sebetulnya ada keterkaitan dalam hal tersebut, di mana hukum dan sosial kemasyarakatan itu kan tidak bisa dilepas begitu saja. Ada keterkaitan. Ketika kita berbicara, memahamkan aturan kepada anak-anak, tentu saja berbeda caranya ketika kita kemudian berbicara masalah hukum di hadapan orang tua. Nah, nanti kalau teman-teman menghadapi KKN atau barangkali sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah KKN, itu nanti pasti berbeda ketika kita sudah terjun di masyarakat, ketika kita rapat dengan remaja masjid, itu akan berbeda caranya, etikanya, prosedurnya, kemudian variasi-variasinya, dinamikanya dengan ketika kita rapat dengan tokoh masyarakat. Itu akan lain ceritanya kita ketika kita berinteraksi dengan anak-anak di masjid, ketika kita bermain bersama anak-anak di lapangan desa dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin melihat contoh terbaik dari bagaimana seseorang itu bersikap secara sosial dengan sikap yang terbaik, ya sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah SAW sebagai referensi utamanya. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa Michael Hurd menulis buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh besar yang berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Rasulullah ditempatkan dalam posisi pertama dalam buku tersebut. Dan Hurd mengatakan bahwa urutan itu menentukan prestasi begitu ya. Jadi urutan pertama berarti yang paling baik di antara 100 tokoh yang ditulis. Urutan kedua juga demikian dan seterusnya. Dan Rasulullah ditempatkan dalam urutan pertama. Sementara Hurd ini adalah orang non-muslim tentu saja. Tapi karena objektivitas dia sebagai seorang periset atau peneliti, kemudian dengan bangga dia menempatkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dalam urutan pertama, dengan pertimbangan bahwa Rasulullah itu sukses dalam ukuran keduniaan dan juga sukses dalam ukuran spiritualitas, dan pengaruh atau efek atau dampak yang dibawa dan dihasilkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah dampak atau pengaruh yang sangat kontinu dan sangat luas efeknya. Kira-kira demikian ya.
Oleh karena itu, teman-teman semua, saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak kita, yuk sama-sama terus mempelajari sejarahnya Rasulullah dan para nabi untuk menjadi ibroh bagi kita semua. Kita sama-sama komitmen untuk melanjutkan sunnah tradisi kenabian sehingga kita betul-betul nantinya diakui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, sebagai ikhwannya, dan kelak bisa bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya jadi teringat Rasulullah juga pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Jadi pakai isyarat ya. Saya dan orang yang menjamin kehidupannya anak yatim itu kedudukannya di surga itu seperti ini. Jadi antara jari tengah dan as-sababah atau jari telunjuk, antara al-wusta dan jari telunjuk. Jadi menggambarkan betapa dekatnya jarak antara orang yang menjamin kehidupan anak yatim dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita pakai logika mempertentangkan dua hal, kemudian kita bertanya mana yang lebih baik antara orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dibandingkan dengan mereka yang mengurusi anak yatim. Sekali lagi, saya ulangi bahwa ini tidak perlu dipertentangkan, bahwa ini menjadi gambaran alias penegasan bagi kita semua bahwa intinya banyak jalan menuju Roma, gitu ya. Banyak jalan menuju tujuan. Pintu Allah itu begitu banyak dan terbuka lebar bagi kita. Ketika tertutup satu pintu, satu kesempatan bagi kita, kita jangan kemudian gelap mata karena masih banyak pintu-pintu lain yang bisa kita buka dengan kunci yang Allah Ta'ala miliki dan kita kemudian masuk melalui pintu tersebut. Oke. Baik teman-teman semua, yang selanjutnya saya selalu memotivasi teman-teman semua untuk mengkaji, mempelajari lebih banyak, untuk berdiskusi lebih intensif lagi, mengikuti banyak kegiatan-kegiatan ilmiah. Barangkali pernah juga saya sampaikan bahwa ketika kita makan di rumah makan Padang katakanlah ya, meskipun orang itu banyak yang bikin statement ya, membuat statement bahwa di Padang sendiri nggak ada rumah makan Padang ya, karena ya lokasinya sudah di Padang, nggak perlu dikasih nama Padang pun tetap namanya rumah makan Padang ya. Tapi saya lupa ketika dulu berkunjung ke Padang, saya lupa untuk memastikan apakah masih muncul nama rumah makan Padangnya atau tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah bahwa kalau kita makan di rumah makan Padang, itu nasinya sama. Tapi yang membuat harganya berbeda itu adalah lauknya. Jadi kalau saya makan nasi rendang tentu saja berbeda dengan kawan saya yang makan nasi telur. Yang makan nasi rendang berbeda dengan mereka yang makan dengan kikil misalnya. Berbeda lagi kalau rendangnya ini ditambah dengan telur balado misalnya. Atau ditambah lagi dengan orek tempe misalnya. Kemudian yang satunya hanya teh tawar, satunya lagi teh manis. Satunya lagi jeruk. Ini tentu saja menjadi berbeda harganya. Nah, saya sekarang sedang memegang air. Enggak begitu kelihatan ya. Air mineral. Air mineral ini harga dasarnya mungkin kalau yang ukuran berapa ini? 330 mili. Ini barangkali 1.500 sampai 2.000. Tapi ketika air minum ini berada di satu event, itu bisa menjadi 5.000. Kalau air minum ini berada di pesawat, itu bisa menjadi 10.000. Di bandara juga demikian. Nah, ini artinya apa? Substansinya sama, tetapi karena dalam situasi yang berbeda, di tempat yang tepat itu menjadi lebih mahal, gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau berada di satu masa keadaan tidak menghargai teman-teman, itu bukan berarti kita yang tidak berharga, tapi belum waktunya atau belum pada tempatnya. Nah, kira-kira begitu. Dan kembali lagi ke rumah makan Padang tadi, yang membuat berbeda harga itu bukan nasinya. Kalau nasinya sama, porsinya kan sama, sudah ditakar itu kan. Tapi yang membuat beda itu adalah lauk. Nah, kalau teman-teman itu kuliah seperti pagi hari ini, ibaratnya nasi ini. Ini juga penting. Dan kuliah dengan dosen praktis ini juga sebetulnya ada tambahan lauknya ya, begitu karena teman-teman yang lain kuliah dengan dosen akademisi, sementara teman-teman selain kuliah dengan Bu Zihan juga kuliah dengan saya, ini termasuk lauk juga sebetulnya.
Jadi kalau mahasiswa kuliah, seluruh mahasiswa di dunia juga melakukan aktivitas yang sama, yaitu kuliah. Karena status dan aktivitas yang melekat dengan mahasiswa itu ya kuliah. Seperti saya hakim di pengadilan agama. Hakim itu ya tugasnya sidang. Kalau hakim nggak sidang ya ya bukan hakim namanya, begitu kan kira-kira ya. Dan kalau hakim bersidang itu adalah aktivitas yang juga dilakukan oleh seluruh hakim di dunia. Itu ibaratnya nasi. Teman-teman kuliah itu adalah nasi. Sekalipun tadi saya sampaikan kalau kuliahnya dengan praktisi itu ada tambahannya ya karena ada perspektif yang berbeda. Tapi ketika teman-teman kemudian ikut organisasi, itu adalah lauk. Kemudian teman-teman ikut seminar, itu lauk lagi. Teman-teman misalnya ikut students exchange ke Malaysia misalnya, itu lauk. Barangkali yang lauk yang cukup berharga ya, rendang double gitu ya. Teman-teman kemudian ikut lomba karya ilmiah itu lauk. Teman-teman ikut misalnya presentasi paper di Singapura, itu juga lauk. Yang menjadikan teman-teman itu lebih berharga dari yang lainnya. Jadi sekali lagi nasinya itu adalah kuliah, tapi lauknya itu adalah ketika teman-teman mau diskusi, di rumah mau mempelajari lebih jauh, di rumah mau ikut kursus tambahan, di rumah ikut seminar online, di kampus ikut seminar offline, kemudian ikut organisasi, terjun di masyarakat, ketika KKN membuat program yang inovatif dan itulah yang dimanakan dengan laut. Karena nanti kalau teman-teman sudah masuk dunia kerja ya IPK itu penting ya. Penting tapi tidak satu-satunya yang menentukan keberhasilan kita karena di dalam banyak sisi barangkali sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lain bahwa soft skill sebetulnya yang mempengaruhi keberhasilan kita gitu ya. Kalau kemampuan akademik itu kan hard skill ya, soft skill itu adalah manajemen kepemimpinan, kepekaan sosial, kemudian cara kita menghadapi masalah, problem solving, kemudian keterampilan kita dalam berbicara atau public speaking dan lain sebagainya begitu ya. Sepinter apapun kita kalau kita nggak bisa ngomong ya orang nggak ngerti maksud dan tujuan kita kira-kira gitu. Jadi saya selalu mendorong kawan-kawan untuk berbuat yang lebih. Termasuk yang kemarin saya apresiasi bukunya Mas Hanan itu, Anarkisme sebagai Tujuan itu terlepas dari isinya seperti apa dan kita bisa diskusikan. Tetapi yang poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa prinsip dalam dunia akademik dan dunia kemasyarakatan secara umum itu adalah kalau kita ingin melihat dunia, mengetahui dunia, maka membacalah. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Dan ketika kita ingin diketahui atau dikenal oleh dunia, maka menulislah, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengenal dunia, kita banyak membaca, kita jadi tahu banyak hal, punya banyak pengetahuan, punya tambahan wawasan, tidak gaptek, tidak cupu dan lain sebagainya. Dan ketika kita ingin dikenal oleh dunia, ya syaratnya dua, jadilah tokoh yang besar yang kemudian sosoknya ditulis oleh banyak orang, atau ya kita menulis. Dengan kita berkarya itu karya kita akan dibaca orang, akan diapresiasi oleh orang, akan dikritik oleh orang, dan itu pada akhirnya kita akan dikenal oleh dunia. Jadi termasuk nanti ketika kita mempelajari tentang aliran atau madhab pemikiran dalam sosiologi hukum, itu kenapa kemudian ada tokoh-tokoh yang menjadi sentral dalam konteks misalnya pemikiran positivisme hukum, ada tokoh yang sentral dalam konteks sociological jurisprudence, ada tokoh sentral dalam konteks realisme hukum. Itu karena ada yang menulis. Bisa orang lain, bisa dirinya sendiri yang mengenalkan pemikirannya, yang mengenalkan model model berpikirnya, yang mengenalkan kecenderungannya dalam menyikapi sesuatu. Sehingga kemudian orang orang tahu, orang paham begitu ya. Ini teman-teman ya, sambil jalan kalau ada yang mau tanya atau klarifikasi atau apapun itu silakan ya, bisa resen, bisa masuk di kolom chat gitu ya. Oke. Jadi nanti saya kaitkan materi tentang madhab atau aliran dalam konteks sosiologi hukum ini dengan love language.
Jadi love language itu adalah bahasa cinta. Nanti saya kaitkan. Saya ingin katakan bahwa begini, kawan-kawan semua. Sebuah pemikiran ketika orang berada di aliran tertentu, sesungguhnya dia tidak betul-betul murni pure berada di aliran tersebut. Dia itu adalah sebuah hasil daripada model-model aliran yang sudah dia kenal, kemudian dia sampai pada aliran tertentu. Jadi ibaratnya orang sampai pada kecenderungan tertentu itu sebetulnya muara dari segenap dinamika, segenap perjalanan akademiknya untuk sampai pada pilihan tertentu. Gitu ya. Jadi tidak betul-betul murni begitu ya. Termasuk love language nanti akan kita pelajari dan kaji bersama ya, karena ini mumpung saya adalah praktisi dari pengadilan agama yang banyak berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, dan sebagaimana yang saya sampaikan di dua pertemuan yang lalu ya kalau tidak salah, atau di pertemuan yang lalu teman-teman nantinya akan menjadi hakim, berpeluang menjadi hakim yang juga akan menghadapi masalah-masalah keluarga baik hakim pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Jadi nanti saya sekaligus akan memberikan tips, trik, dan juga hal-hal yang bisa kita jadikan nasihat kepada para pihak yang bersengketa di pengadilan. Oke, bahwa kaitannya dengan love language itu juga ada 5 kan? Itu tidak kemudian orang itu hanya satu saja. Ya bisa jadi dia bahasa cintanya ada 2, ada 3, bahkan ada kelima-limanya, tapi tetap biasanya ada yang lebih cenderung di antara yang 5 itu. Jadi kembali lagi kawan-kawan semua bahwa sebuah pemikiran atau pilihan seseorang untuk sampai pada pemikiran tertentu itu pasti ada sabab-musababnya, ada latar belakangnya. Dan ketika orang dikatakan dia adalah ahli hukum positivism atau dia ahli sosiologi hukum, madhab realisme hukum dan seterusnya, itu sebetulnya tidak akan betul-betul demikian begitu ya. Pasti tetap ada nuansa dari aliran lain, ada dinamika yang kemudian bisa kita kaitkan antara kecenderungan dia dengan kecenderungan yang lain dan seterusnya. Maka istilah lainnya begini teman-teman ya. Kalau ada statement baru itu kan disebut dengan tesis ya. Jadi tesis itu tidak hanya rigid kita maknai sebagai tugas akhirnya mahasiswa magister atau S2. Kalau S1 memang betul skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Tesis itu adalah juga dimaknai sebagai statement awal. Ketika ada orang mengeluarkan statement, kemudian statement itu dikomentari, dikritik atau ditambah, itu namanya dibantah, maksudnya itu namanya antitesis ya. Jadi ada tesis, kemudian ada antitesis. Nah, ketika tesis dan antitesis ini kemudian disinkronkan, dianalisis, diolah, dimaknai, direvitalisasi, maka akan muncul apa yang disebut dengan sintesis. Ya. Jadi ada tesis, kemudian lawannya antitesis, kemudian akan muncul titik equilibriumnya kalau dalam studi ekonomi, itu yang disebut dengan istilah sintesis. Dan sintesis itu sendiri, teman-teman semua, sesungguhnya dia menjadi tesis baru. Sehingga Kant mengatakan, Immanuel Kant itu mengatakan, tidak ada yang betul-betul baru di kolong langit ini. Karena semuanya itu adalah hasil dari dinamika dan proses yang panjang. Ketika orang sampai pada pemikiran tertentu, dia karena dipengaruhi oleh banyak pemikiran yang sudah dia baca, dia analisis, dia telaah, dia ikuti diskusinya dalam keseharian dia dan proses panjang hidupnya. Jadi tidak ada yang betul-betul baru, semuanya itu karena ada latar belakangnya, begitu ya. Maka saya sering katakan bahwa seorang anak yang mendapatkan kasih sayang yang tepat di keluarganya, dia akan mudah berbagi kasih sayang kepada siapapun. Dan sebaliknya, seorang anak yang tidak dapat kasih sayang atau tidak mendapati kasih sayang yang proporsional di keluarganya, dia akan mencari kasih sayang di tempat yang lain. Nah, barangkali ini terjadi pada diri teman-teman sendiri, atau karib kerabat, atau saudara, atau adik, atau teman dari kawan-kawan semua. Banyak orang yang lebih nyaman untuk nginap di tempat saudaranya dibandingkan di rumahnya sendiri. Ada orang yang lebih nyaman untuk menginap di rumah temannya dibandingkan di rumahnya sendiri, karena dia tidak mendapati kenyamanan,
tidak mendapati safety, tidak mendapati comfort di dalam keluarganya sehingga dia mencari kenyamanan di tempat yang lain. Jadi artinya kitab itu juga sebetulnya bentukan atau olahan dari keluarga kita, gitu ya. Maka kalau dalam kasus perceraian itu kadang-kadang yang menjadi pertimbangan betul bahwa orang yang mau bercerai itu harus mempertimbangkan kepentingan anak supaya anak tetap diurus berdua dan lain sebagainya. Tetapi perspektif lainnya adalah kalau anak selalu disuguhi oleh berantemnya orang tua dalam hidupnya, pertengkaran orang tua yang kadang keluar kata kasar dan sebagainya itu juga nantinya akan berefek tidak baik bagi anak begitu ya. Izin saya sambil minum. Oke, baik. Supaya teman-teman semangat kita bermain kuis Kahoot dulu ya. Ini pesertanya ada 88 dan kuis Kahoot ini saya lupa ya belum saya upgrade untuk pakai akun premium sehingga ini terbatas sepertinya hanya 40 saja yang bisa gabung ya. Jadi silakan cepet-cepetan untuk join dan yang tidak bergabung pun tetap tetap bisa mengikuti prosesnya karena tetap ada muatan-muatan dan poin-poin yang akan saya sampaikan dalam kuis Kahoot nanti. Oke. Ya, silakan disiapkan device-nya. Saya siapkan 5 soal di kuis Kahoot ini yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kawan-kawan semua kepada pemahaman tentang aliran atau madhab dalam konteks ilmu sosiologi. Oke, pin gamenya di 679 3160. Di sini sudah ada 14 yang bergabung. Silahkan. Seingat saya 40 ini maksimal ini. Karena akunnya masih basic ya. Biasanya saya upgrade akunnya supaya bisa lebih banyak yang bergabung. Oke, silahkan. Ya, nanti tiga besarnya saya screenshot, saya masukkan di grup kita yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pertimbangan Bu Zihan untuk memberikan penilaian tentang keaktifan teman-teman ya di kelas ini. Dan sekali lagi jangan semata-mata karena ingin mendapatkan nilai juga ya. Tetap kita sama-sama belajar dan tidak perlu takut salah, tidak perlu takut keliru karena kalaupun salah insya Allah menjadi pembelajaran ya. Sudah ada 21 yang bergabung, silahkan. Oke, sudah ada 27 yang bergabung. Dan sebagaimana yang barangkali sudah pernah saya sampaikan kawan-kawan semua dalam kuis ini, harus cepat, tetapi jangan lupa tetap harus dipertimbangkan ketepatannya ya. Cepat kalau salah ya, nol berarti. Tapi kalau kita sudah yakin, jangan terlalu banyak pertimbangan, segera putuskan untuk memilih, begitu ya. Karena dua orang yang menjawab benar itu nilainya pasti berbeda karena sepersekian detik saja berbeda kecepatannya itu akan menentukan skor yang akan diperoleh.
Tepat di pukul 7.40 nanti akan kita mulai ya, kawan-kawan. Masih ada waktu sekitar 1 menit setengah untuk menunggu yang lain. Baru ada 32 ya. Aman berarti nanti insya Allah 40. Kita mulai ya di 33 orang. Bismillah. Konsentrasi teman-teman semua. Oke, 3, 2, 1. Di soal pertama, dalam perkembangannya sosiologi hukum dipengaruhi oleh bidang-bidang ilmu berikut ini kecuali ini sampai saya ambilkan background dari bukunya Pak Sutarzi Kalzum Bakhri ya, seorang sastrawan yang luar biasa. Beliau punya kumpulan puisi judulnya Kecuali. Nah ini hati-hati teman-teman. Ini kecuali berarti pilih yang salah ya. Pilih yang terlalu jauh kaitannya dengan oke. Mantap ini luar biasa Bu Zihan mahasiswanya. 27 orang menjawab benar ya. Oke, jadi dalam perkembangannya teman-teman semua sosiologi hukum itu dipengaruhi oleh bidang-bidang ilmu, salah satunya ilmu hukum, kemudian bidang ilmu filsafat, begitu ya. Maka kalau kita lihat nanti aliran-aliran atau mazhab dalam sosiologi hukum itu juga sebetulnya ada kemiripan dengan mazhab dalam bidang filsafat, begitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh sosiologi itu sendiri, begitu ya. Di awal pertemuan saya sudah jelaskan apa yang disebut dengan sosiologi, kemudian objek kajian sosiologi itu apa, kemudian apa yang disebut dengan hukum, seterusnya kita kemudian jelaskan objek kajian dari sosiologi hukum itu sendiri. Nah, kalau matematika ini ya sebetulnya kurang kurang relate ya, ya tetap pasti semua ilmu itu ada kaitannya begitu ya. Tapi kalau matematika ini kan justru ilmu pasti ya, sementara sosiologi hukum itu kan sesuatu yang dinamis, yang tambah satu tidak harus dua jawabannya begitu, yang 3 kali 3 tidak harus 9 jawabannya, yang 10 kurangi 5 bisa jadi jawabannya justru tetap 10 dan lain sebagainya, karena sesuatu yang sifatnya tidak stabil begitu ya. Karena yang namanya dinamika masyarakat itu justru senantiasa berubah, karena semua hal di dunia ini akan selalu mengalami perubahan, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kullu syai'in yataghayyar illa at-taghayyur nafsu. Oke, jadi teman-teman sudah mulai tergambar ya bahwa ilmu hukum, filsafat, sosiologi itu sesungguhnya adalah bidang-bidang yang mempengaruhi sosiologi hukum dalam perkembangan sosiologi hukum itu sendiri. Oke, don't worry, masih ada 4 pertanyaan tersisa ya. Kita lihat siapakah yang berada di podium tertinggi untuk sementara. Oke, ada Mas Berto. Wah, siapa ini nama lengkapnya ini? Saya Pak, Atas nama? Berto Sodikul Amin. Oh, Mas Sotikul Amin itu ada Bertonya ya awalnya ya. Oke, selamat Mas Berto dipertahankan ya. Dan ini bisa kita analisis ya teman-teman semua. Mas Berto di 932, kemudian dibayang-bayangi oleh Mbak Natalia di 916. Ini hanya sepersekian detik aja ini.
perbedaan waktu menjawabnya. Kemudian di Mbak Amelia ini juga tipis sekali bedanya kan dengan Mbak Natalia nih di 9.13. Kemudian di 9.10 Mas Hanan, Firasya 9.02. Oke. Jadi konsentrasi untuk soal berikutnya dan harus cepat tetapi pastikan tepat ya. Jangan kalau kata orang Jawa jangan waton ya, jangan asal cepat tapi nggak dipertimbangkan. Tapi kalau sudah mantap yakin ya jangan terlalu lama untuk menentukan pilihan. Nanti kalah kalah skornya dengan mereka yang cepat dalam menjawab begitu ya. Teman-teman juga sama nanti kalau sudah sampai pada masanya menggarap tugas akhir jangan terlalu banyak pertimbangan untuk menulis, ditulis saja nanti sambil dikoreksi begitu ya. Dan kalau menulis itu tips yang saya dapati itu jangan terlalu banyak dikoreksi. Biarkan selesai dulu baru nanti dikoreksi. Jangan dapat satu kalimat dipantengi, dikoreksi, wah ini kayaknya kurang ini. Kayaknya harusnya tapi bukan namun. Ini kayaknya yang pas itu melainkan bukan sekalipun misalnya. Wah, malah nggak selesai-selesai gitu ya. Atau jadi satu paragraf itu sampai sampai direnungi, sampai dibawa tidur dulu ya, akhirnya menjadi lama begitu ya. Ditulis terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian dikoreksi. Karena dengan menyelesaikan sebuah tulisan itu membuat kita happy begitu ya. Kalau kita happy maka ketika mengoreksi juga nyaman, enak begitu ya, tambah semangat begitu ya. Dan yakinlah bahwa ketika teman-teman nanti menyelesaikan tugas akhir, sudah selesai tugas akhirnya juga pasti tetap ada revisi kan? Sesempurna apapun kita menyelesaikan tugas akhir, saya yakin tetap ada revisi itu. Maka ya selain kita harus idealis, tapi juga harus realistis juga ya, harus imbang itu. Tengah-tengah tadi ada tesis, ada sintesis. Nah, ada tesis, ada antitesis, ada sintesis gitu ya. Ada idealis, ada pragmatis ya, paling tidak yang realistis di tengah-tengah. Oke, next persiapan untuk soal berikutnya, teman-teman semua. Pemisahan secara tegas antara hukum dan moral atau ide-ide ideologis adalah ciri dari madhab. Baik, jadi mazhab formalistis ini teman-teman ya, nanti kita bahas lebih lanjut juga. Itu hampir mirip dengan yang saya jelaskan di awal itu bahwa konteks sosiologi hukum itu melihat sebuah fenomena sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum gitu ya. Jadi dia tidak melihat lagi sisi etis tidak etisnya, benar atau tidak benarnya, hanya melihat sebuah fenomena hukum di masyarakat, menganalisis, mengeksplanasi, ya kita kaitkan dengan materi yang lalu ya, kita ada model sosiologi hukum deskriptif, kemudian eksplanatif dan eksposif begitu ya. Dia hanya sebatas melihat sebuah fenomena dan kemudian memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas atau ide-ide ideologis atau solen ya atau sebuah kepatutan ini adalah salah satu ciri dari madhab formalistis gitu ya atau formalisme ya atau formalism kalau kita pakai istilah lainnya. Jadi itu dan yang perlu atau ingin saya tegaskan dalam pertemuan ini adalah nantinya bahwa terkait dengan aliran atau mazhab sosiologi hukum itu ya sebetulnya bukan semata-mata kepada pemahaman kita terhadap siapa bermadhab apa, tetapi yang ingin kita garis bawahi mengapa seseorang itu sampai pada pemikiran tersebut begitu ya. Dan di pengantar tadi sudah banyak saya sampaikan bahwa sebuah pemikiran itu tidaklah lahir pada ruangan yang hampa, tetapi ada fondasi-fondasi, ada tiang-tiang penyangga yang kemudian menghantarkan seseorang itu sampai pada level tertentu atau pemikiran tertentu gitu ya. Nanti ada realisme hukum yang ternyata tokoh sentralnya itu adalah mantan hakim yang cukup sepuh, beliau pensiunnya ya akhirnya dia punya pemikiran yang demikian ya wajar begitu ya karena hari-harinya berhadapan dengan dunia hukum dan posisi dia adalah seorang seorang hakim gitu ya. Jadi sekali lagi pemisahan yang tegas atau diskriminasi
yang lugas, yang tegas antara hukum dan moral atau ideologis adalah ciri dari madhab formalistis atau formalism. Ya. Nanti untuk mazhab-mazhab yang lain juga ada cirinya, begitu ya. Dan misalnya utilitarianisme ini harus hati-hati nyebutnya ya, bisa keliru ya. Itu ya bagaimana kemudian mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya ya. The greatest happiness of the greatest number gitu ya. Nanti ada soalnya juga ya. Jadi bagaimana kemudian sebisa mungkin mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyak orang juga itu ya. Utilitarianisme gitu ya. Kalau misalnya nggak mendatangkan manfaat berarti diganti hukumnya begitu ya. Kalau tidak mendatangkan manfaat yang besar ya berarti harus ditinjau ulang. Ada manfaat tapi hanya untuk segelintir orang, ini juga harus dipertimbangkan lagi begitu. Apakah akan continuing atau change gitu ya. Karena dalam kehidupan ini kan ada yang sifatnya continue, ada yang change, ada yang berlanjut, sustainable, ada yang berganti, berubah gitu ya. Oke, kira-kira itu gambarannya teman-teman tentang formalisme. Jadi tanpa kita masuk secara topik per topik pun, ini sekaligus saya memberikan pengantar dan gambaran kepada teman-teman semua. Kita lihat posisi sementara. Woi, Noviani, The Rising Star ya. Dan di sini ada catatan naik 4 posisi Sakila, merupakan pendaki tertinggi, the highest climbers. Jadi Sakila, saya nggak tahu Sakila nomor berapa, tapi dia pendaki tertinggi karena signifikan ini naiknya ya. Mbak Novianti di 1726, dibayang-bayangi oleh Celine di 1686. Di bawahnya agak jauh nih hamba Allah ini. Ini seperti orang infak ya, hamba Allah. Kemudian Berto Sodikul Amin sempat tertinggal. Don't worry Mas, masih ada 3 soal tersisa. Kita coba lagi, dan yang posisinya paling bawah pun juga masih berpeluang kalau nanti bisa benar di 3 soal terakhir dan cepat jawabnya, insya Allah akan naik gitu ya. Oke. Next, ini soalnya true or false. Menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum tidak dibuat namun tumbuh dengan sendirinya dan ditemukan dalam jiwa masyarakat. Betul atau salah? Baik, jadi ada 30 yang menjawab benar ya. Oke, jadi teman-teman semua, bahwa menurut Friedrich Savigny ini, hukum itu bukanlah sesuatu yang dibuat, namun hukum itu tumbuh dengan sendirinya dan ditemukan dalam jiwa masyarakat. Jadi ketika ada sebuah kodifikasi hukum itu sebetulnya adalah intisari, adalah hasil perasan dari living law yang ada di masyarakat gitu ya. Itulah hukum gitu ya. Sehingga ketika ada tindakan masyarakat yang keluar dari tradisi dan kebiasaan, nah disitulah berarti dia sudah menciderai hukum yang tumbuh di masyarakat tersebut. Sehingga nanti ada istilah begini, dalam masyarakat yang beradab kita harus mengandaikan atau berasumsi bahwa kita tidak akan diserang, disakiti secara sengaja. Nanti ada logika seperti itu gitu ya. Jadi hukum tidak dibuat namun tumbuh dengan sendirinya dan ditemukan dalam jiwa masyarakatnya. Ini memang agak-agak radikal gitu ya. Jadi seakan-akan ya hukum itu ya itulah yang di masyarakat. Padahal sebetulnya kan hukum itu memiliki fungsi kontrol sosial, karena kadangkala yang berlaku di masyarakat itu tidak semua sesuai dengan kepatutan, tidak sesuai dengan norma sosial secara umum, tidak sesuai dengan etika dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga kalau semata-mata hukum itu yang ditemukan di masyarakat ya nanti menjadi bermasalah dalam situasi tertentu gitu ya. Tapi tidak masalah begitu ya. Sekali lagi pasti Safik nih sampai pada pemikiran yang demikian, dia punya pertimbangan, punya legal reasoning
punya dasar pemikiran, punya latar belakang, dan tentu saja dia sudah mempertimbangkan side effect atau sisi lain atau akibat lain dari pendapatnya ini, ya. Oke, dan kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana saya sampaikan di awal perkuliahan kita, bahwa hakim dan hakim konstitusi itu harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Cuman kalau kita kaitkan dengan pendapatnya Fredrik Safikni ini kan, kalau Safikni seakan-akan apa yang ada di masyarakat itulah yang menjadi hukum gitu ya. Tapi kalau dalam konteks undang-undang kekuasaan kita yang menghormati, yang mengapresiasi, yang menggali, yang mempelajari, yang kemudian memaknai apa yang hidup di masyarakat begitu ya. Tetapi kalau kemudian tidak sesuai, ya berarti kita harus mengambil sikap dengan reasoning tertentu, kira-kira begitu ya. Bukan ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba kita harus selalu mengikuti apa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Karena ada juga kaidah sosial yang bunyinya begini, kita itu semestinya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Biasakan yang benar itu berarti kalau memang itu benar, ya kita biasakan, bukan membenarkan yang biasa, karena yang biasa itu belum tentu benar gitu. Jadi, tapi ada juga hadis yang mengatakan ma ra'ahul muslimun hasanan bahwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang muslim secara kebanyakan sebagai sebuah kebaikan, maka bagi Allah itu juga baik, yaitu namanya istihsan ya. Tapi dalam situasi tertentu ya tidak mesti begitu ya. Kadangkala orang itu dia bersepakat jahat begitu ya untuk mengatakan sesuatu itu normal begitu ya. Ketika orang berkumpul bersepakat mengadakan seminar diskusi mengatakan bahwa mohon maaf ya, LGBT itu adalah satu hal yang wajar, perlu ditumbuh kembangkan, harus dihormati, harus dihargai, ya. Ya kita harus tinjau ulang apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang wajar untuk diteruskan begitu ya. Sementara kita memahami bahwa fitrahnya kemanusiaan itu adalah ya berhubungan secara seksual itu dalam konteks pernikahan itu ya dengan lawan jenis begitu ya, bukan sesama jenis dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu teman-teman semua, kita lihat posisi sementara. Ya, Noviani masih unggul di 2600, ini bayang-bayangi Celin di 2576, cukup cukup ya kompetitif ini. Perbedaannya di 1910, Berto masih di nomor 4, Firasya di nomor 5. Noviani mencatatkan jawaban beruntun dengan 3 jawaban benar berturut-turut. Wah, oke. Jadi Mbak Noviani kayaknya di awal tadi kenapa nggak di paling atas, karena kurang cepat saja. Ini ternyata dia benar semua ini jawabannya. Oke, teman-teman semua, kita masuk di soal keempat ya. The aim of law is the greatest happiness for the greatest. Nah, tadi sudah saya sebut tadi ya, sudah saya spill tadi. Dan ini di background yang saya pakai juga, kalau teman-teman jeli kan sudah nampak di situ ya. Ini ini istilah lainnya. The greatest. Oke, banyak yang menjawab person ternyata ya. Ya, ada juga yang menjawab people 7 orang ya. Jadi ya sebetulnya nggak salah ya teman-teman ya, bahwa tujuan atau maksud atau hadaf ya, hadaf itu ya tujuan bahasa Arab ya. Al-gharad, maksud dan tujuan dari hukum itu adalah dalam rangka untuk menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk total atau jumlah yang sebesar-besarnya juga gitu ya. Ya sebetulnya untuk sebesar-besar orang juga nggak masalah ya, sama saja people gitu ya. Tapi bahasa yang dipakai itu adalah number gitu ya. The aim of law is the greatest happiness for the greatest number gitu ya. Jadi teman-teman sambil diingat ini. Ini termasuk kalau pendapatnya Profesor Sacipto Raharjo itu kan, hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Sehingga kalau hukum tidak lagi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, hukum tidak lagi selaras, sejalan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, ya mestinya tidak layak lagi untuk disebut sebagai hukum, atau perlu ditinjau ulang, atau perlu direvisi, perlu dilakukan amandemen dan lain sebagainya. Karena the aim of law, ada yang berpendapat demikian, is the greatest happiness for the greatest one, for the greatest number gitu ya. Jadi tujuan atau maksud utama atau hal pokok
yang ingin dituju oleh hukum itu adalah tercapainya atau tergapainya kebahagiaan yang paripurna, yang paling besar, yang paling istimewa untuk jumlah orang yang sebesar-besarnya begitu ya. Tapi istilah yang dipakai itu biasanya number begitu ya. The aim of law is the greatest happiness for the greatest number. Kita lihat kawan-kawan semua, kita clear all drawings-nya dulu, kemudian kita kembali ke annotate. Kita lihat posisi sementara. Oke, Weberto naik ya. Kambu terputus, Kombo terputus. Nah, siapakah Kombo? Tiga pemain gagal mempertahankan tiga jawaban beruntunnya, maksudnya tiga jawaban yang benar ya. Oke, Mas Sodiqul Amin dipertahankan ya. Ini ada soal terakhir nanti. Kemudian Mbak Noviani masih di nomor 2. Hati-hati jangan sampai keliru di soal terakhir ini. Ini soal penentu ya. Sekalipun sudah paling atas, nanti kalau tidak cepat juga bisa tersalib. Oke, Mas Ahnaf di 5 besar ya. Dan nanti yang naik podium ingat hanya 3 orang saja. Oke, Bismillah kita clicking di soal terakhir. 3, 2, 1. Bagi Eigen hukum tidak terdapat dalam undang-undang, juga tidak terdapat pada ilmu hukum, juga tidak terdapat pada putusan pengadilan, melainkan di dalam ini saya bikin background nih bukunya Profesor Suteki ya, Hukum dan Masyarakat. Oke, 29 mahasiswa menjawab benar ini. Jadi menurut Eigen hukum tidak terdapat dalam undang-undang, nor itu kalau bahasa Inggrisnya nor at apa law science, nor at code decision, tetapi di masyarakat itself, di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ya hukum itu ya sebetulnya apa yang dipraktekkan dalam masyarakat begitu ya. Artinya kalau bagi Egen ya percuma ada aturan tapi kalau tidak dilakukan begitu ya. Dan aturan itu semestinya adalah hasil perasan, hasil olahan, intisari dari apa yang kemudian berlaku, tumbuh dan berkembang di di masyarakat gitu ya. Oke. Nah, ini saya buat beberapa alternatif jawabannya di dalam ruang-ruang perkuliahan ini sama lah ya. Berarti senafas dengan undang-undang, dengan ilmu hukum, dengan putusan pengadilan begitu ya. Itu maksudnya adalah solen ya, yang sesuai dengan kepatutan ya, kan ada dasin dan solen ya. Ada law in book, ada law in action ya. Kalau di ruang-ruang kuliah itu berarti law in book begitu ya. Maka kalau teman-teman ujian itu ada istilah close book sama open book. Ya, jadi kalau close book ya berarti tutup buku, nggak boleh lihat buku. Open book ya silahkan dielaborasi begitu. Karena jawabannya bukanlah jawaban yang pasti begitu ya. Kemudian di sini saya siapkan jawaban, melainkan di dalam meja persidangan ya, ya bukan juga begitu ya. Meja persidangan nanti arahnya adalah putusan pengadilan begitu ya. Court atau judge decision begitu yang bukan itu yang dimaksud oleh Eigen. Tidak juga di ruang utopia. Utopia itu berarti di awang-awang ya. Sesuatu yang konstituendum ya. Jadi yang dicita-citakan yang di awang-awang bukan. Tapi ini adalah sosiologis bahwa hukum itu adanya ya di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika hukum menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat, maka itu harus dilestarikan. Ketika hukum ternyata bertabrakan dengan nilai-nilai sosial yang tumbuh berkembang di masyarakat, berarti harus ditinjau ulang, dilakukan analisa, telaah, dan lain sebagainya. Oke, jadi demikian ya teman-teman kaitannya dengan pendapatnya Egen Eklik. Kita boleh tidak sependapat, tetapi karena ini sifatnya adalah kuis begitu ya, berarti kita harus menjawab sesuai dengan pemikirannya Egen begitu ya. Sebagaimana teman-teman nanti ketika menjadi ahli hukum, menjadi hakim ya punya pendapat sendiri tidak masalah gitu ya. Dari hasil bacaan, hasil analisis, hasil evaluasi, hasil pemikiran, hasil telaah, hasil kontemplasi, hasil muhasabah dan sebagainya sampai kepada pemikiran tertentu teman-teman tulis nanti akan dikutip banyak orang juga gitu ya.
Maka nanti ada istilah doktrin hukum, pendapat sarjana juga dalam putusan pengadilan juga biasa dikenal hal-hal yang demikian. Karena tadi prinsipnya kalau kita ingin melihat dunia, melihat dinamika dunia, melihat pemikiran orang-orang hebat, ya kita harus membaca. Kita bisa tahu pemikirannya Eigen, kita tahu pemikirannya Imam Al-Ghazali, kita tahu pemikirannya Abu, kita tahu pemikirannya misalnya Ibnu Khaldun, yang dengan buku-buku sejarahnya kita menjadi tahu model pemikiran dan mazhabnya Al-Khawarizmi yang dibahasakan dengan algoritma, begitu ya. Kita menjadi tahu kitab Qanun Fittib, gitu ya, tentang dunia kedokteran dan sebagainya dengan kita banyak membaca. Karena membaca sekali lagi adalah peta dunia. Dulu ketika saya sekolah di Madrasah Sanawiyah, pada saat pelajaran geografi, guru saya sampaikan ketika kita belajar peta dunia. Nah, inilah salah satu keistimewaan atau hal unik ketika kita belajar geografi yang tidak ada di mata pelajaran lain, gitu ya. Karena kita bisa jalan kemana-mana secara gratis. Kita bisa ke Makassar tinggal tunjuk, begitu ya. Kita bisa ke Papua tinggal ditunjuk. Kita bisa ke London, bisa ke Eropa, bisa ke Singapura, bisa ke Qatar, bisa ke Mesir, Sudan, melihat fenomena alamnya, melihat konstruksi tanahnya hanya lewat peta saja gratis. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, baik teman-teman semua, kita lihat siapakah yang naik podium. Ada Mbak Celin di nomor 3, Arsas dan Birto ya, Sodikul Amin, ini Mas Sodikul Amin ya. Oke, Novi dan Ahnaf di 4 dan 5. Saya screenshot dulu, saya masukkan di kelas kita. Nanti bagiannya Bu Zihan untuk merekap sih. Baik. Ya, teman-teman semua, itu tadi kuis supaya teman-teman semangat dan tidak ngantuk ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaatnya kepada kita dan kita masuk sedikit ke materi kita untuk 1 jam ke depan ya. Saya close beberapa dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita review sekilas di materi kita yang lalu tentang karakteristik sosiologi hukum ya. Kita sudah pelajari kemarin pendapatnya Lawrence Meir Friedman bahwa untuk menciptakan situasi sosial hukum yang baik itu tidak lepas dari 3 unsur, yaitu legal struktur, penegak dan pelaksana hukum. Ini saya share screen dulu. Oke, mereview singkat aja ini. Jadi menurut Lawrence Meir Friedman, di mana dia adalah, kemarin sudah dibaca ya, profesor hukum di Amerika, sejarawan juga, dan iya nggak apa-apa. Jam berapa acaranya? Baik, izin ya Bu Zian dan teman-teman, ini kebetulan ruangan yang saya pakai akan digunakan untuk Zoom, jadi saya mau pindah ruangan dulu.
Oke, baik, saya lanjutkan ya. Terdengar jelas suara saya ya, kawan-kawan semua ya. Jelas, Pak. Oke, jadi saya ulas sedikit. Jadi menurut Friedman bahwa hukum itu tidak terlepas dari legal struktur, penegak dan pelaksana hukum, ada hakim, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Kemudian ada legal substansi, artinya adalah substansi hukumnya atau aturan hukumnya, norma dan aturan hukum yang berlaku, dan yang terakhir legal kultur atau sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum serta kepercayaan dalam masyarakat, gitu ya. Itu yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Oke. Kita beranjak dari teorinya Lawrence and Friedman dan kita masuk ke materi kita di pertemuan kali ini terkait dengan aliran-aliran dalam sosiologi hukum atau mazhab dalam sosiologi hukum ya. Oke, jadi aliran-aliran atau mazhab dalam sosiologi hukum. Di sini saya kutipkan atau saya ambilkan background ini. Perbedaan itu sunatullah, tinggal bagaimana seorang berilmu menyikapinya gitu ya. Nah, mungkin sudah disampaikan oleh Bu Zihan juga bahwa kalau ada dua ahli hukum yang berkumpul, maka itu bisa 4 pendapat yang dilahirkan gitu ya. Kalau ada 3 ahli hukum yang berkumpul itu bisa 3 kali 3 bisa 9 pendapat hukum yang dilahirkannya begitu ya. Jadi intinya bahwa perbedaan itu sunatullah. Kita sendiri teman-teman semua hari ini dengan besok itu bisa beda sikap dan pandangannya begitu ya. Kalau dalam konteks pemikiran keislaman itu ada istilah qaul jadid dan qaul qadim ya, Imam Asy-Syafi'i itu ya. Artinya pendapat lama dan pendapat baru. Itu kenapa bisa terjadi demikian ya, karena perubahan itu dipengaruhi oleh di mana kita tinggal, di mana kita kuliah, di mana kita sekolah. Bagi mereka yang pernah di pesantren dengan yang tidak di pesantren nanti akan lain. Bagi mereka yang tumbuh dan hidup besar di kota dengan yang di desa itu lain. Bagi mereka yang kemudian selalu ikut orang tuanya dengan mereka yang dititipkan di kakek dan neneknya, nanti juga akan mempengaruhi sikap, pilihan tindakan, preferensi, kecenderungan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi intinya bahwa perbedaan itu adalah sunatullah, kita tidak perlu kaget, tidak perlu gagap dengan perbedaan, karena perbedaan itu adalah hal yang niscaya, tinggal bagaimana seseorang itu menyikapi perbedaan tersebut. Sering saya katakan bahwa kita tidak bisa memastikan orang lain itu bersikap baik kepada kita, tetapi kita bisa melatih diri kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berpikiran positif terhadap diri kita, tetapi kita bisa melatih, bisa berupaya, bisa berikhtiar untuk selalu positif thinking dengan siapa saja. Baik, itu. Kemudian di materi pertemuan ini introduksi sudah ya, motivasi belajar sudah saya sampaikan, review pertemuan sebelumnya tadi sekilas sudah saya bahas, kemudian nanti kita akan belajar bersama tentang pengertian aliran atau madhab, kemudian aliran-aliran dalam sosiologi hukum, life language bagaimana saya singgung di awal tadi, yang tujuan saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa seseorang yang dicap adalah bermazhab tertentu itu sebenarnya tidak akan pure di mazhab itu, dia tetap ada pengaruhnya dengan mazhab lain begitu ya. Maka tadi ada tesis, antitesis, ada sintesis. Sintesis itu adalah tesis baru yang nanti ada antitesis lagi, muncul sintesis lagi dan seterusnya. Jadi bagai anak tangga yang tidak akan pernah selesai gitu ya.
Oke, teman-teman. Oke. Ini saya carikan background ini peta dunia ya. Tadi saya bicara tentang geografi dan ini peta dunia ini menggambarkan bahwa orang Afrika dengan orang Asia tentu saja punya pilihan yang berbeda, punya preferensi yang berbeda, kecenderungan yang tidak sama begitu. Sesama orang umat Muslim antara yang di Mekah, Madinah dengan yang di Indonesia juga berbeda, maka ada istilah Islam berkemajuan, Islam Nusantara dan lain sebagainya itu juga bagian daripada dinamika pemikiran gitu ya. Mereka yang tumbuh di pegunungan juga berbeda dengan mereka yang selalu tumbuh di daratan. Orang yang biasa hidup di gunung, dia akan merindukan lautan, dan mereka yang terbiasa sehari-hari bersama dengan pantai dan riak-riak ombak akan merindukan dan menginginkan wisata ke gunung. Begitu ya, itulah kehidupan kita yang penuh dengan ya, dinamika ya, saya kira ya. Aliran pemikiran atau madhab, kalau dalam bahasa Inggris, itu saya sudah singgung di awal, ada istilah school of thought. Ini madhab, ini pemikiran ya maksudnya ya. Maka nanti ada pemikiran siapa, itu biasa disebut dengan school. School tidak hanya selalu dimaknai sekolah, tetapi juga model ya. Bisa dimaknai juga dengan metode ya, atau konsepsi atau pola pemikiran. Di sini diartikan a particular way of thinking begitu ya. Ya bagian kecil dari sebuah sebuah pemikiran, sebuah pikiran itu school of thought itu ya. Kemudian ada juga yang mengartikan a set of ideas or opinions about a matter that are shared by a group of people. Jadi dia adalah satu paket, satu rangkaian ide dan opini tentang satu hal yang di-share oleh orang-orang tertentu. Sehingga menyikapi masalah ini kok dia model pemikirannya seperti itu. Orang kemudian menganggap dia tekstualis. Ada yang kemudian menyikapinya dengan bijak, dengan toleran, dengan tidak hitam di atas putih. Nah, orang kemudian mengatakan dia kontekstualis gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks pemikiran, nah dia berarti aliran hukumnya ini positivism. Tapi dia lebih banyak bicara tentang sosial kemasyarakatan, mempertimbangkan tentang maslahatnya masyarakat. Nah, itu bisa dikatakan sociological jurisprudence. Kemudian dia selalu apa-apa, kalau hakim sudah memutus demikian, ya berarti itu yang harus diikuti. Itu yang kemudian harus dijalani. Ya itulah hukum misalnya. Ini bisa dikatakan sebagai dia mazhabnya adalah realisme hukum gitu ya. Oke. Jadi school of thought, a particular way of thinking atau a set of ideas or opinions about a matter that are shared by a group of people. Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah madhab atau madhabun ya, kalau dibacanya wakof menjadi madhab itu berasal dari kata zahaba yadhabu zihaban wa madhaban. Kalau teman-teman yang dari pesantren mungkin pernah belajar al-amsilah atau tasrifiyah, itu ada begitu ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan, zahaba yadhabu zihaban wa madhaban. Itu adalah diartikan, kalau zahaba itu kata dasarnya artinya dia telah pergi, yadhabu dia sedang pergi, zihaban itu kepergian, dan madhaban itu jalan pemikiran. Jadi zahaba itu awalnya adalah pergi. Jadi orang yang berpikir itu kan berarti dia telah mengeluarkan sesuatu ya. Dia telah pergi dari dirinya sendiri untuk menghasilkan sebuah pemikiran. Jadi madhab itu adalah jalan pikiran, atau pendapat, atau metode, atau model pemikiran, dan seterusnya. Itu teman-teman ya, school of thought atau madhab gitu ya, terkait dengan aliran pemikiran. Kita masuk pertama di madhab formalistis atau analytical jurisprudence, tadi sudah kita singgung di soal kahut kita. Jadi ini tokoh utamanya John Austin dan Hans Kelsen. Bisa jadi di buku lain atau di referensi lain ditemukan tokoh lain yang atau yang berbeda, gitu ya, nggak ada masalah ya. Ini sekali lagi adalah bagian daripada ilmu sosial, itu kan tidak pasti ya. Ada yang mengatakan ya ini tokoh utamanya. Kemudian konteks pemikirannya meliputi ajaran positivisme dan teori hukum murni, pure theory of law gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa elaborasi, bisa kasih diskusikan lebih panjang lagi ya.
Kemudian tadi sudah saya munculkan di kuis Kahoot, inti daripada pemikiran ini atau mazhab ini adalah adanya pemisahan. Adanya pemisahan yang rigid ya, pemisahan yang jelas, pemisahan yang tegas antara hukum dan moral atau ide-ide ideologis. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sosiologi hukum pada tataran tertentu dia tidak lagi berbicara pada apakah ini boleh atau tidak, tapi lebih kepada melihat sebuah fenomena hukum di masyarakat. Dan oleh karena itu, madzhab formalistis itu dia salah satu cirinya adalah adanya pemisahan antara hukum dan moral atau ide-ide ideologis. Artinya hukum itu adalah something dan moral atau ide-ide ideologis itu adalah the other thing gitu ya. Jadi atau kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya hukum itu adalah syai'un dan moral atau ide-ide ideologis itu adalah syai'un akhar ya. Ini mohon maaf ya kenapa saya sering menggunakan istilah-istilah bahasa Arab juga supaya teman-teman juga cukup akrab gitu ya. Baik Arab maupun Inggris kita harus sama-sama memahami, sama-sama mengakrabi karena ya tidak menutup kemungkinan teman-teman melanjutkan studi ke luar negeri kan gitu ya. Paling tidak kita belajar yang ringan-ringan sehingga nanti tinggal melanjutkan gitu. Hukum dibuat dan dipaksakan oleh kekuasaan berdaulat oleh negara. Jadi karena dia formil ya, formalistis. Jadi dalam konsep ini hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang dibuat, dirancang, disusun, dikodifikasi dan dipaksakan dalam proses pelaksanaannya oleh negara atau kekuasaan yang berdaulat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada mazhab sejarah dan kebudayaan. Ini tokoh utama Friedrich Karl von Savigny yang tadi kita kutip dalam kuis Kahoot kita. Nah, bagi Savigny, hukum itu adalah cerminan jiwa rakyat atau volkis. Sehingga apa yang kemudian terjadi di masyarakat, itulah yang kemudian akan dirumuskan menjadi hukum gitu ya. Karena hukum adalah cerminan jiwa masyarakat gitu ya, jiwa rakyat begitu ya. Maka contoh-contoh lainnya bagaimana teman-teman? Jadi misalnya di daerah-daerah tertentu ada perda, itu sebetulnya bagian daripada hukum yang sifatnya lokalitas gitu ya. Sehingga nanti perda di Aceh akan berbeda dengan perda di Lampung, apalagi di Aceh ada hukum jinayat. Mungkin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau di tempat lain pengadilan yang mengurusi masalah-masalah orang Islam itu namanya pengadilan agama. Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Banyumas, Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan Agama Kebumen, Pengadilan Agama Purwokerto, Purworejo, kemudian saya Pengadilan Agama Solo dan sebagainya. Kalau di Aceh itu namanya bukan lagi pengadilan agama tetapi mahkamah syariah. Karena kenapa disebut mahkamah syariah? Ya memang ada undang-undangnya yang mengatur secara khusus dan yang kedua memang ada kompetensi lain yang menjadi bidang garapnya mahkamah syariah yaitu yang disebut dengan hukum jinayat. Sehingga kalau di tempat lain orang minum minuman keras ditangkap kemudian dilimpahkan berkasnya oleh kejaksaan ke pengadilan negeri. Kalau di Aceh itu bukan ke pengadilan negeri tapi ke mahkamah syariah. Kalau dia beragama Islam, kalau dia non Muslim baru nanti bisa memilih. Tapi kemungkinan besar akan dimasukkan dilimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri, gitu ya. Oke, jadi perda-perda itu sekali lagi juga sebetulnya membahas, merancang, mengkodifikasi lokalitas begitu ya. Nanti perda di Kudus akan berbeda meskipun mengatur hal yang sama dengan perda di Jawa Barat misalnya atau di Tangerang misalnya atau di Lampung misalnya begitu karena tentu saja pemerintah itu juga akan mempertimbangkan lokalitas begitu ya. Maka ada kaidah yang mengatakan tasarruhul imam ala ra'iyah manutun bil maslahah.
Jadi produk hukum atau kebijakan hukum dari pemimpin atau pemerintah itu manutun bil maslah. Jadi harus selaras dengan maslahat begitu ya. Ya maslahat itu yang terjadi di masyarakat menjadi sebuah pertimbangan karena dalam logikanya Friedrich dalam konteks mazhab sejarah dan budaya hukum itu adalah cerminan jiwa masyarakat atau Volksgeist. Kemudian kebiasaan dan kebudayaan mendapat tempat istimewa dalam pembentukan hukum. Karena ini mazhabnya sejarah dan kebudayaan, maka kebiasaan dan kebudayaan itu sendiri mendapat tempat yang istimewa, tempat yang khusus, tempat yang strategis, tempat yang luar biasa dalam konteks pembentukan hukum begitu ya. Jadi ya sebetulnya ya kalau teman-teman pahami ya ini sebetulnya ya banyak mirip-mirip juga antara satu mazhab dengan yang mazhab yang lain begitu ya. Nanti kita masuk ke sociological jurisprudence juga ada kemiripannya. Makanya saya katakan dari sejak awal bahwa sebuah pemikiran itu ketika orang dicap mazhab tertentu itu sebenarnya tidak betul-betul di mazhab itu, tetap nanti ada eklektik, ada pengaruh, ada variasi yang berhubungan atau berkaitan dengan mazhab lain atau aliran atau pemikiran lain gitu ya. Sekali lagi dalam hal ini kebiasaan dan kebudayaan mendapat tempat istimewa dalam pembentukan hukum dalam konteks aliran hukum atau mazhab sejarah dan kebudayaan. Nah, namun demikian kebiasaan-kebiasaan itu tidak pernah terkodifikasi begitu ya. Ya, kalau memang kebiasaan-kebiasaan itu mau dipositifkan ya berarti dia harus dikodifikasi begitu. Baik, next. Mazhab utilitarianisme. Oke. Nah, saya carikan background unik ini teman-teman ya. Ada kereta mau lewat, kalau dia lurus ada 5 orang yang sedang berbaring, kemungkinan lima-limanya ini akan innalillahi. Tapi kalau dia ngambil jalur kiri, hanya ada 1 orang yang terbaring gitu ya. Tapi ada resikonya juga kiri dia kalau mendadak kan bisa guling juga gitu ya. Oke, jadi utilitarianisme. Tokoh utamanya adalah Jeremy Bentham yang dia secara spesifik nanti dikenal dengan utilitarianisme individual. Misal ketik individual. Dan Rudolf van Jering, utilitarianisme sosiologis gitu ya. Menurut Bentham yang tadi ya, yang kita bahas dalam kuis Kahoot tadi bahwa the aim of law is the greatest happiness for the greatest number gitu ya. Bentham itu tujuan daripada hukum itu dalam rangka mewujudkan kebahagiaan. Ini kurang A juga ini. Kebahagiaan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang. Jadi artinya covering of law itu harus memberikan satu kepastian bahwa masyarakat yang jumlahnya tidak terbatas atau banyak itu mendapatkan kebahagiaan atau happiness yang sebesar-besarnya gitu ya menurut Bentham. Sehingga ketika hukum tidak lagi menghasilkan maslahat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya dalam konteks mazhab ini, maka tentu saja dia tidak lagi dikatakan hukum atau perlu ditinjau ulang gitu ya. Karena sudah tidak tercapai maksud dan tujuan dari hukum itu sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya menurut Rudolf van Jering, hukum adalah alat bagi masyarakat mencapai tujuannya dan dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan sosial. Ya, ini berkaitan bahwa ya hukum itu memang alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya dan sekaligus dengan adanya hukum itu nantinya juga akan mempengaruhi atau menciptakan perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Itu terkait utilitarianisme.
Kemudian berikutnya mazhab sociological jurisprudence. Tokoh utamanya ada Eigen Ehrlich dan Roskopov. Tadi pendapat ya bahwa hukum itu bukan yang ada di ruang kuliah, bukan yang ada di putusan pengadilan, bukan yang berada di bangku-bangku perkuliahan, bukan yang ada di buku, tetapi apa yang hidup di masyarakat itu sendiri, gitu ya. Itulah yang disebut dengan sociological jurisprudence. Termasuk hakim ketika memberikan putusan terhadap sebuah perkara itu nanti ada pertimbangan yuridis secara hukumnya seperti apa, kemudian pertimbangan sosiologisnya juga seperti apa, gitu ya, sehingga komprehensif putusannya itu. Jadi Eigen dan Roscoe ini adalah tokoh utama dalam konteks mazhab sosiologi hukum, sociological jurisprudence. Kemudian ini penting ini apa yang disampaikan oleh Eigen, bahwa the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in heuristic science, nor in judicial decision, but in society itself. Society itself. Jadi tadi ini versi Inggrisnya, kalau Indonesianya tadi sudah kita bahas dan mainkan dalam kahut ya, bahwa inti atau nilai pokok dari perkembangan hukum atau dari hukum sendiri itu tidak berada pada legislasi hukum, tidak juga pada jurisdik science atau ilmu hukum, tidak juga pada judicial decision atau putusan pengadilan, but in society itself. Jadi ada pada masyarakat itu sendiri. Jadi yang menjadi titik tekannya itu adalah masyarakat. Karena hukum itu bukan berada di legislasinya atau pembentukannya, bukan di ilmu hukumnya, bukan di putusan hakimnya, tetapi di masyarakat itu sendiri. Ya silakan aja, monggo ya. Ini kan sebuah pemikiran, pendapat, dan artinya ya teman-teman nanti ketika menyusun tugas akhir ya silakan saja untuk menggunakan mazhabnya siapa gitu ya. Dan teman-teman lebih nyaman, lebih cenderung atau lebih prefer ke siapa, itu sebuah pilihan. Saya sudah singgung di awal, dalam konteks sociological jurisprudence, karena hukum itu adalah sesuatu yang embed atau melekat dengan masyarakat itu sendiri, maka dalam masyarakat beradab, orang berasumsi bahwa orang lain tidak melakukan serangan yang disengaja padanya. Berarti dalam masyarakat beradab, kita berasumsi bahwa orang tidak akan mendolimi kita, gitu ya. Itu dalam konteks masyarakat yang beradab. Tapi kadang-kala kan ada yang namanya oknum ya. Kita tidak menduga akan terjadi demikian, ternyata karena adanya oknum terjadi juga, gitu ya. Tapi dalam konteks sociological jurisprudence itu harus sampai pada pengandaian bahwa dalam masyarakat beradab orang berasumsi atau berpikir bahwa orang lain tidak melakukan serangan disengaja yang disengaja padanya. Saya kaitkan sedikit ya yang berkaitan dengan hal ini, bahwa memang ya pada akhirnya pikiran yang positif itu penting ya kawan-kawan semua ya. Barangkali sudah saya sampaikan juga di kelas ini bahwa hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu cepat atau lambat, sekarang atau nanti akan menjadi ucapanmu, gitu ya. Karena ucapan kita ini adalah cerminan dari pikiran kita, begitu ya. Jadi apa yang keluar itu adalah deskripsi atau gambaran atas apa yang ada di dalam, kira-kira begitu ya. Sebuah teko yang dituangi teh tidak akan mengeluarkan minuman lain kecuali ya teh itu sendiri. Kalau sampai mengeluarkan kopi ya ajaib namanya, sulapan itu namanya. Gitu ya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu adalah gambaran dari pemikiran kita, sehingga kalau pikiran kita isi dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan, kita mengeliminasi hal-hal yang tidak enak, itu juga akan muncul, akan terucap hal-hal yang enak, gitu ya. Dan hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu cepat atau lambat sekarang atau nanti akan menjadi tindakanmu, gitu ya. Dan hati-hati dengan tindakanmu, karena cepat atau lambat sekarang atau nanti akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena cepat atau lambat sekarang atau nanti kebiasaanmu akan menjadi karaktermu.
Dan hati-hati dengan karaktermu, karena karaktermu cepat atau lambat, sekarang atau nanti akan menjadi nasibmu, gitu ya. Artinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka atau mengubah nasib mereka sendiri. Karena itu nasib atau segala sesuatu yang menimpa kita itu sebenarnya kalau kita urut-urutkan berarti mulanya dari apa? Dari pikiran. Kalau pikiran kita asyik, enak, nyaman, dibuat happy, kita eliminasi hal-hal yang tidak mengenakkan, kita kurangi rasa dendam, kita hilangkan rasa benci, maka yang keluar adalah kata-kata yang positif, yang menyenangkan, senyuman, kemudian tindakan yang penuh dengan energi positif, kemudian akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kebiasaan itu menjadi karakter gitu ya, menjadi embed, menjadi melekat dengan diri kita, dan akhirnya menjadi diri kita, menjadi nasib kita, menjadi bagian kita dari Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau pikirannya kotor ya nanti akan mengeluarkan kata-kata kotor kalau tidak bisa dikontrol. Kalau yang keluar kata-kata kotor menjadi tindakan yang tidak baik, yang destruktif, yang menyakiti, dan kemudian akan melahirkan kebiasaan yang tidak baik, akan menghasilkan karakter yang bermasalah, dan akan menghasilkan nasib yang tidak baik, kan kira-kira begitu ya. Next. Oke, masa realisme hukum tadi sudah saya singgung. Tokoh utamanya salah satunya ini Oliver Wendell Holmes, mantan hakim di Amerika Serikat. Oke. Dalam konteks mazhab ini, teman-teman semua, putusan hakim memiliki peranan esensial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Nanti lebih dalam lagi yang di poin ketiga ini. Jadi karena Oliver ini, Wendell Holmes ini adalah mantan hakim di Amerika Serikat, ya wajar kalau pendapatnya begini. Jadi putusan hakim memiliki peranan esensial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Karena sekali lagi bahwa sebuah pemikiran, pilihan tindakan, kemudian habit, itu dipengaruhi oleh apa yang dilakukan sehari-hari, apa yang direnungi, dipikirkan selalu, begitu kan? Sehingga kemudian Oliver Wendell Holmes sampai pada kesimpulan bahwa putusan hakim memiliki peranan esensial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Tapi kita juga tidak bisa mengklaim bahwa Holmes berarti menegasikan living law atau hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat. Kita tidak bisa kemudian mengklaim demikian gitu ya. Tapi memang yang cenderung, yang muncul, yang dibaca orang, yang ditulis orang, dikenalkan ke kita, preferensi atau kecenderungan Holmes adalah bahwa putusan hakim itu memiliki peranan esensial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dan hakim tidak hanya menentukan hukum, tetapi juga membuat hukum. Jadi misalnya ada sebuah peristiwa, ada sebuah kasus, hakim itu bukan hanya menentukan vonisnya ini berapa tahun, tapi dengan vonis itu sesungguhnya dia sedang make law, sedang membuat hukum, gitu ya. Oke, itu jadi kaitannya dengan realisme hukum. Baik, kita tinggalkan sejenak masalah realisme hukum, dan saya ingin mengaitkan dengan love language yang kurang lebih ada 5 juga love language ini yang masyhur gitu ya. Ada word of affirmation, ada physical touch, ada receiving gift, ada quality time, ada act of service atau acts of services. Oke, jadi teman-teman ya, ini ilmu juga ini. Dan saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa diri kita itu only physical touch bahasa cintanya. Enggak juga, pasti nanti ada receiving gift-nya juga. Nyatanya kita suka bersentuhan dengan suami atau istri kita, tetapi kita juga suka kalau dikasih hadiah, misalnya dikasih kado tiba-tiba, berarti kita ada sisi receiving gift-nya juga begitu. Dan kita senang untuk kemudian waktu ngobrolnya itu intimate, berkualitas, berarti kita ada quality time-nya. Tapi di antara itu biasanya ada yang dominan, tapi bukan berarti kalau ada yang dominan, yang lainnya tidak. Itulah disebut dominan itu karena yang paling muncul, yang paling kentara. Itu berarti ada sisi lainnya juga. Jadi mazhab atau pemikiran hukum mereka yang mazhabnya sociological jurisprudence itu ya tetap ada realisme hukum.
realisme hukumnya, tetap ada kemudian utilitarianismenya, kemudian ada positivismenya juga dan seterusnya begitu ya. Dan mereka yang kemudian diklaim atau declare bahwa dia lebih cenderung sebagai orang yang alirannya adalah positivisme hukum, tetap di situ pasti dia juga mempertimbangkan tentang sosial kemasyarakatan, hukum yang tumbuh di masyarakat dan lain sebagainya. Oke. Dan ini penting saya utarakan ke kawan-kawan semua karena ini sekali lagi konteksnya ada kuliah praktisi dan ini yang sehari-hari saya hadapi, saya jalani, kemudian saya terapkan dalam konteks memeriksa perkara karena memang hakim itu tidak hanya memutus perkara tetapi juga sebagai juru damai juga ya. Maka kemarin di kuliah bersama mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto UNP, saya sampaikan bahwa asulku itu sayyidul ahkam, bahwa perdamaian itu adalah hukum yang paling tinggi, keadilan yang paling paripurna gitu ya. Maka hakim itu sebelum memeriksa perkara itu harus mendamaikan, bahkan menjelang putusan dibacakan pun harus mendamaikan para pihak begitu ya, memberikan nasihat bagaimana kalau mereka berdamai, tidak usah cerai misalnya, tidak perlu disengketakan harta bersamanya dan lain sebagainya. Oke. Coba kita lihat di sini ya. Jadi ada orang itu kalau kalau menikah itu bahasa cintanya word of affirmation. Jadi senang kalau dipuji, maksudnya word of affirmation ini. Wah, cantiknya, harumnya, gantengnya, misalnya, wah, bagus sekali bajunya, serasi dasinya. Itu word of affirmation gitu ya. Jadi how to communicate-nya itu encourage, dia mengapresiasi, membuat orang senang, menyemangati gitu ya, membuat orang itu being brave gitu ya, yang awalnya takut menjadi berani, dia mengafirmasi, mengapresiasi. Jadi ada empati di situ ya. Saya juga senang kalau kamu senang misalnya. Saya juga sedih kalau kamu sedih. Itu word of affirmation gitu ya. Saya kalau berada di situasi seperti kamu juga belum tentu kuat misalnya. Itu bagian daripada word of affirmation begitu ya. Listen actively. Jadi banyak orang yang curhat itu sebetulnya tidak menginginkan solusi, dia hanya ingin didengar gitu ya. Makanya kalau di luar negeri itu ada jasa jasa mendengarkan curhat gitu ya. Ya sebatas mendengarkan saja karena orang itu butuh tidak afirmasi itu not only speaking, not only word, tetapi bisa dengan anggukan kepala, dengan deheman, dengan kemudian mengacungkan jari jempol seperti ini sebetulnya word of affirmation. Jadi word itu tidak harus kata-kata, tetapi bisa dengan sikap, bisa tindakan, bisa dengan gesture, dan juga bisa tadi kode-kode tertentu begitu ya. Bisa dengan kedipan mata, itu bisa jadi adalah bagian dari word of affirmation. Bukan bisa jadi ya, itu adalah bagian dari word of affirmation gitu ya. Kemudian action to take-nya, nah, ini aksi nyatanya kira-kira begitu ya. Sending atau send an unexpected note. Tiba-tiba ngirim catatan, ngirim surat, begitu ya. Di situ ada kata-kata memuji dan lain sebagainya, gitu ya. Dan kalau kita belajar sejarah ya, teman-teman semua, bagaimana Rasulullah itu kemudian memanggil Siti Aisyah dengan ya Humairo, wahai yang pipinya kemerah-merahan, begitu ya. Dan Aisyah juga tidak memanggil Rasulullah itu dengan Muhammad, tapi ya Rasulullah, wahai utusan Allah di situ. Ya itu sebetulnya word of affirmation. Dan kalau kita pelajari lebih detail, lebih jauh lagi, sebenarnya di dalam diri Rasulullah itu ada lima-limanya ini. Nanti kita kita kupas satu persatu ya. Jadi word of affirmation di mana Rasulullah tadi kan sebetulnya word of affirmation Rasulullah apa? Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan itu semuanya adalah word of affirmation, encourage, affirm, appreciate, empatis, listen actively dan seterusnya ya. Jadi action to take-nya send unexpected note atau text atau card, genuinely encourage and often. Jadi sering dia ya. Nah, itu. Oke.
Kemudian yang kedua, teman-teman semua, ada yang disebut dengan physical touch. Physical touch itu berarti kan sentuhan fisik ya. Oke. Kita lihat, kita pelajari bagaimana kemudian Rasulullah itu biasa dia duduk di pahanya istrinya begitu ya, Sayyidah Aisyah begitu ya. Itu kan sebenarnya physical touch begitu ya. Dan termasuk Rasulullah itu juga dalam sejarah dikisahkan itu dia biasa mencium kening atau pipi putrinya itu ya, Fatimah radhiyallahu anha yang kemudian dipersunting oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu ya. Itu sebenarnya kan physical touch ya, gitu ya. Maka ada orang itu yang suami istri kalau kemana-mana itu nggak pernah sekedar cium tangan atau gandengan begitu ya. Ya meskipun ada orang yang berpendapat jangan menampakkan kemesraan di muka umum begitu ya. Tapi ada juga orang yang pulang dari kantor ke rumah gitu ya. Jelas-jelas nggak ada orang lain kecuali mereka berdua juga nggak saling bersentuhan begitu ya. Ya berarti mungkin bahasa cintanya bukan physical touch, tapi bahasa cinta yang lain, love language-nya. Tapi kalau physical touch itu kan berarti sifatnya dia non-verbal ya, how to communicate-nya. Use body language and touch to express love. Jadi untuk mengekspresikan cintanya itu dengan menyentuh. Maka kalau kita ingat mungkin orang tua kita itu biasanya kalau nasihati kita sambil menepuk-nepuk punggung kita itu sebetulnya physical touch gitu ya. Untuk menciptakan intimasi atau being intimate itu adalah dengan sentuhan-sentuhan tadi gitu ya. Atau misalnya kita dengan kawan kita itu kita sesama laki-laki misalnya atau sama perempuan kita rangkul. Itu sebetulnya menciptakan kedamaian, keakraban dan itu adalah bagian daripada physical touch gitu. Dan orang yang kemudian declare dia sebagai bahasa cintanya adalah physical touch, saya yakin tidak akan betul-betul physical touch sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tidak mungkin seseorang itu only realisme hukum tapi tidak ada nuansa lain dalam pemikirannya begitu ya. Action to take-nya ya, ini teman-teman perlu catat ada hug, ya pelukan, kiss, hold hand, pegang tangan, show physical affection of make intimacy a thoughtful priority dan seterusnya. Oke. Kemudian kita masuk di berikutnya namanya receiving gift. Jadi nerima kado gitu ya. Dan kita juga membaca sejarah betapa kemudian Rasulullah itu kalau pulang ke rumah selalu membawakan oleh-oleh itu kan juga bisa dimaknai kado ya. Jadi receiving gift itu ada yang membahasakan not only receiving gift tapi giving gift ya. Makanya ada istilah take and give gitu ya. Jadi memberi dan diberi itu juga bahasa cinta gitu ya. Memberi dan diberi kado. Ada orang yang suka memberi kado itu juga bahasa cintanya berarti giving gift. Ada orang yang suka diberi kado berarti bahasa cintanya adalah receiving gift gitu ya. Thoughtfulness make your suppose a priority, speak purposely. Cara untuk komunikasinya. Kemudian action to take-nya give thoughtful gift and gestures. Jadi memberi kado, hadiah yang tidak disangka-sangka sebelumnya tiba-tiba gitu ya. Small thing matter in a big way gitu ya. Jadi sesuatunya yang sama tapi dengan cara yang berbeda, dikemas dengan cara yang berbeda. Misalnya sama-sama coklatnya, hari ini dia bawakan coklat almond, besok dengan coklat yang lain misalnya. Dengan harga yang sama tapi sesuatu yang berbeda gitu ya. Express gratitude when receiving a gift. Nah, gini, saya teringat ayah saya, ini express gratitude when receiving a gift. Saya teringat almarhum ayah saya kalau saya datang ke rumah, saya bawakan baju itu langsung dipakai, langsung dicoba, dan bilang bagus, pantas, dilepas, besok setelah dicuci, segera dipakai. Itu termasuk orang yang bahasa cintanya receiving gift, dan dia bisa mengappreciate, bisa menghormati orang lain, bisa menghargai orang lain dengan sikapnya tadi. Jadi express gratitude when receiving a gift. Maka teman-teman nanti kalau menikah dengan pasangan yang bahasa cintanya adalah giving gift, maka teman-teman juga harus mengekspresikan ini. Kalau misalnya yang perempuan misalnya tiba-tiba diberikan baju itu ya meskipun nggak seneng-seneng amat juga harus menampakkan ekspresi bahagia gitu loh, karena itu bentuk perhatian, kira-kira begitu. Dan bagi laki-laki kalau tahu istrinya suka suka diberi hadiah, diberi kado ya sering-sering kalau pulang itu ya
belikan kado, belikan hadiah, atau sebatas coklat, atau makanan kesukaan istrinya, dan seterusnya. Itu namanya bahasa cinta receiving gift atau giving gift. Kemudian yang berikutnya, quality time. Ini kalau kita berkaca pada baginda Rasulullah SAW juga luar biasa ya. Rasulullah sering ngobrol dengan intensif dengan para sahabatnya, duduk berdekatan di majelis-majelis ilmu, itu kan quality time. Uninterrupted and focused conversation. Nah, jadi quality time itu ketika ada pasangan yang saling ngobrol, dia tidak megang HP, dia lepas gadget, kemudian dia ngobrol dengan fokus. Ketika ya, masih ada yang tidak di-unmute ini teman-teman ya, di-unmute aja dulu. Oke. Ketika pasangannya ngajak ngobrol, dia kemudian mendengarkan dengan antusias, dia tidak terdistraksi, kemudian melihat pasangannya dengan penuh kenyamanan, itu termasuk quality time begitu ya. Dan dia selama ngobrolnya bisa berakrab dia dalam waktu yang cukup lama, itu termasuk bagian daripada quality time. Kemudian one on one time is critical ya. Kemudian action to take-nya create special moment together ya. Quality time itu tiba-tiba ngajak camping bareng gitu kan. Kemudian take walks and do small thing with your partner. Tiba-tiba masak bareng, tiba-tiba nonton bareng misalnya, itu termasuk bagian daripada quality time. Kemudian misalnya anak karena sudah besar, dia di rumah dulu, dia nonton berdua misalnya. Kalau ada film yang bagus misalnya, itu termasuk bagian daripada bahasa cinta quality times. Kemudian weekend getaways are hard. Jadi sama memanfaatkan weekend untuk kegiatan-kegiatan berdua, itu juga bagian daripada quality time. Kemudian yang terakhir di sini ada acts of service atau acts of services. Jadi ada orang yang bahasa cintanya itu senang melayani. Dan sebaliknya ada juga yang senang dilayani. Ya, ini sebetulnya berkaitan kan. Use action phrase like I will help. Apa yang bisa saya bantu, saya mau bantu. They want to know you are with them. Partner with them. Jadi membuat orang itu merasa bahwa dibutuhkan begitu ya. Merasa orang itu betul-betul dalam perhatiannya begitu. Kemudian action to take-nya, do chores together or make them breakfast in bed. Alleviate their daily workload. Ya, suka untuk melayani, memberikan pelayanan gitu ya. Ini contohnya begini teman-teman semua. Dan Rasulullah itu juga luar biasa ya. Melayaninya luar biasa, bahkan kita baca sejarah bahwa Rasulullah itu sampai pakaiannya koyak, dia yang kalau bahasa Jawa itu ndodomi ya. Yang kemudian dia menjahitnya sendiri gitu ya. Itu bagian daripada act of services gitu ya. Bagaimana kemudian dia mencintai begitu ya, dengan cara melayani tadi, tidak terlalu merepotkan gitu ya. Dan ada juga istri yang memang bahagianya ya dengan melayani itu, dengan melayani dengan baik gitu ya. Dan ada juga laki-laki yang tidak mau terlalu direpoti, tapi ingin melayani istrinya dengan cara dia tidak terlalu merepoti istrinya gitu ya. Misalnya bikin minum sendiri, atau kalau tahu pekerjaan istrinya lagi banyak, dia yang cuci piring, cuci baju, jemur pakaian, ngomong anak, dan lain sebagainya. Itu acts of services gitu ya. Nah, ini pengalaman istri saya, teman-teman semua, ketika dia ngajar, muridnya itu sempat curhat, gitu ya, Ustazah, itu saya itu sebetulnya geli kalau lagi di rumah. Loh, kenapa geli? Gitu ya, ya karena bapak ibu saya itu kan usianya sudah 50-an kira-kira begitu. Tapi kalau panggil itu masih pakai sayang gitu loh. Sini sayang misalnya. Tolong ambilin sayang ya, karena memang itu ya bahasa cintanya begitu. Words of affirmation-nya begitu. Ketika dipanggil sayang itu ada kedekatan, ada kenyamanan, ada hal yang tidak diperoleh ketika hanya sekedar dipanggil dengan nama atau Dek atau Mas, kira-kira begitu ya. Ada juga yang curhat. Nah, itu bapak saya itu sampai bingung.
Karena ibu saya itu kalau pulang selalu minta hadiah, minta kado, minta makanan. Sementara dia maunya sesuatu yang baru. Padahal bapak saya itu kerjanya nggak jauh dari rumah sehingga kesulitan untuk mencari sesuatu yang baru. Ya, ya itu harus, itulah dinamikanya bahwa ada orang-orang yang kemudian bahasa cintanya itu adalah receiving gift tadi, menerima hadiah itu. Dan ketika dia sudah menerima hadiah, Yang main di mana ya? Susi. dia memberikan hadiah yang berbeda begitu ya. Susi. Saya lanjutkan, dia akan menginginkan sesuatu yang berbeda karena dia pernah menerima hadiah tersebut. Nah, itu jadi oke. Sekali lagi teman-teman semua, ini hanya sekadar sekadar tambahan saja ya terkait dengan love language tadi. Saya hanya ingin mengkomparasi dengan aliran atau mazhab sosiologi hukum tadi, bahwa ketika kita kemudian mengatakan saya lebih ke quality time bahasa cintanya, tapi nyatanya kita juga senang untuk memudahkan, senang untuk membantu. Tapi mungkin quality time-nya itu yang kemudian lebih lebih menonjol begitu ya. Atau orang mengatakan saya physical touch, apa-apa harus bareng, apa-apa harus gandengan tangan misalnya. Itu membuat saya tenang, membuat saya akrab, membuat saya nyaman gitu ya. Tapi di saat yang sama dia juga senang untuk dipanggil dengan kata-kata tertentu misalnya. Berarti dia sebetulnya juga punya bahasa cinta, words of affirmation gitu ya. Saya senang diapresiasi, saya senang dipuji misalnya. Begitu dia berarti punya bahasa cinta, word of affirmation. Tapi barangkali dia memang lebih cenderung atau dominannya di physical touch. Sebagaimana tadi aliran-aliran dalam sosiologi hukum tadi, ada realisme hukum, kemudian ada sociological jurisprudence, ada utilitarianisme, ada sejarah dan kebudayaan, kemudian ada formalistis atau analytical jurisprudence. Itu satu dan lainnya saya yakin sebetulnya tetap berkaitan, dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada ahli hukum lain yang membuat klasifikasi atau model yang berbeda dari yang saya sampaikan ini. Dan intinya satu dan lainnya itu adalah saling berkaitan, dan sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa sosiologi hukum itu adalah sesuatu yang kemudian membaca sebuah fenomena hukum di masyarakat. Maka nanti saya izin akan share salah satu tulisan saya ke teman-teman, khususnya yang di kelas A ya. Nanti tugasnya itu ya, ini sederhana saja ya. Tugasnya hanya membaca tulisan saya itu, kemudian membuat satu postingan di Instagramnya, kemudian tik akun saya samsul.zakaria di Instagram, yang isi dari postingan tersebut adalah nilai sosiologi hukum apa yang bisa ditemukan dari tulisan saya tadi. Ini tidak saya share sekarang, nanti saya sampaikan di grup ya. Oke, jadi saya pernah menulis, dan saya yakin dan percaya bahwa di tulisan saya itu banyak nilai-nilai sosiologi hukumnya, sehingga nanti teman-teman saya minta untuk membacanya dengan serius. Agak panjang tulisan itu, tapi satu kali duduk saja selesai, dan nanti saya minta untuk membuat satu postingan saja. Jadi pesan penting apa yang berkaitan dengan sosiologi hukum dalam konteks tulisan saya tadi, kemudian silakan dikemas menjadi satu postingan, diupload di Instagram, kemudian mohon di tag, atau bukan di tag ya, di tag, maksudnya di tag akun Instagram saya, nanti biar saya nilai, nanti saya lihat siapa yang paling baik analisisnya gitu ya. Dan nanti saya share tulisannya. Oke, dan nanti berarti ini kita tersisa 3 pertemuan lagi ya. Sudah jalan separuh perjalanan ini, nanti 2 pertemuan offline dan 1 pertemuan punten, 2 pertemuan online dan 1 pertemuan offline, nanti insya Allah di tanggal 14 Juni ya. Di tanggal 14 Juni saya insya Allah nanti datang ke UMP untuk bertemu kawan-kawan semua, untuk melihat wajah teman-teman semua. Karena kalau selama ini kan lihatnya hanya lewat Zoom begitu ya. Jadi saya tidak
tahu ekspresinya secara detail seperti apa begitu ya. Dan mudah-mudahan dengan bertemu langsung itu bisa apa? Dengan bertemu langsung itu nanti bisa lebih akrab gitu ya, dan mudah-mudahan lebih mendatangkan keberkahan. Dan pada pokoknya, pada prinsipnya saya selalu memotivasi teman-teman semua untuk lebih banyak membaca, lebih banyak berdiskusi, dan sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan kedua ya, kalau tidak salah ya, teman-teman ini nantinya akan berpeluang menjadi hakim, dan Menpan RB telah mengumumkan bahwa akan menerima kurang lebih 20 ribu hakim begitu ya. Karena jumlah hakim itu memang minimal sekali, jadi perbandingan antara jumlah hakim dengan perkara yang ditangani itu tidak imbang, apalagi di pengadilan agama. Dan yang 20 ribu hakim itu tentu saja tidak akan diterima di 1 tahun, mungkin beberapa tahun, dan itu peluang bagi teman-teman semua, baik yang sekarang sudah semester 6 atau yang masih semester 4 atau bahkan yang masih semester 2, itu peluang untuk menyiapkan diri. Kemarin sudah saya sampaikan tips dan triknya, apa yang perlu teman-teman siapkan, pelajari dari sejak sekarang, supaya nanti bisa mengikuti testing. Kalau sekarang nama formasinya APP ya, Analis Perkara Peradilan. Kalau zaman saya namanya formasinya Cakim atau calon hakim ya. Dan itu sama, tetap harus melewati pintu ujian yang disebut dengan SKD atau seleksi kompetensi bidang ya. Dan seleksi kompetensi bidang itu kemarin sudah saya jelaskan juga, meliputi apa saja. Ada wawasan kebangsaan, kemudian intelijensia umum, kemudian ada karakteristik pribadi, dan anti radikalisme. Dan teman-teman saya yakin bisa mempelajari itu semua, bisa baca buku, bisa nonton di YouTube, bisa kemudian diskusi, bisa belajar bersama, dan seterusnya. Baik, dan saya yakin teman-teman sekarang dengan adanya keterbukaan informasi ini, kita semuanya dimudahkan, termasuk di pagi hari ini kita belajar ini juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ya teman-teman semua. Dulu ketika COVID belum ada, orang tidak terpikir untuk membuat aplikasi Zoom, tapi setelah adanya COVID kemudian belajar dari adanya video call dan sebagainya, kemudian muncullah Zoom yang ternyata sangat efektif dan efisien kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh atau ta'allum an bu'din seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahannya selalu kepada kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dan saya kira itu untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang pas, candaan yang tidak semestinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan khususnya Bu Zihan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di kesempatan berikutnya, dan teman-teman juga selamat menjalani aktivitas di hari ini. Barangkali masih ada kuliah yang lain. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih juga atas atensi, kemudian perhatian, dan keseriusan teman-teman. Tadi sebelum jam 7 sudah standby ya, itu karena saya memang jam 9 ya. Nah, ini paling enggak jam 9.05 atau 10 harus sudah mulai persidangan. Dan saya juga mohon maaf tadi sempat harus berganti ruangan karena ternyata media center yang saya gunakan harus digunakan untuk Zoom acara lain gitu ya. Demikian saya kira, saya kembalikan ke Bu Zihan. Silakan untuk di closing, Bu. Sebelum closing, izin untuk dokumentasi terlebih dahulu nih Pak. Silahkan yang lain mahasiswa on kamera terlebih dahulu. Atau barangkali mau ada pertanyaan, 1 atau 2 penanya. Oke, boleh. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja Bu. Belum, nggih. Jadi kita cukupkan perkuliahan pada hari ini. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Semoga mahasiswa ini dapat ilmu serta Bapak mendapatkan amal jariah dari apa yang sudah disampaikan.
Terima kasih. Izin saya undur diri ya teman-teman. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.